Rabbi israh li sadri wa yassir lil hamri wahlul katami lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anjani dari PAI 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi pengajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran Hadis. Dari segi bahasa, terdapat berbagai pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian Al-Quran Hadis. Penulisan lafal Al-Quran Hadis dibumbuhi dengan hamzah atau dibaca Al-Quran. Nah, sedangkan menurut istilah, para ahli memberikan definisi Al-Quran menurut Na'a al-Kattah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Kedua adalah pengertian hadis. Yang dimaksud dengan hadis ialah yang pertama, semua yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau terhadap pekerjaan atau perkataan orang lain. Yang kedua, semua yang bersumber dari para sahabat yang langsung menemani Rasulullah SAW, melihat pekerjaan-pekerjaannya dan mendengarkan perkataannya. Dan yang ketiga, semua yang bersumber dari tabi'in yang bergaul langsung dengan para sahabat dan mendengarkan sesuatu dari mereka. Dan yang berikutnya yaitu karakteristik mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan dan fungsi mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mata pelajaran Al-Quran Hadis mempunyai tujuan dan fungsi, dan tujuan itu sendiri agar peserta didik bergairah untuk membaca Al-Quran dan Hadis dengan baik dan benar, serta mempelajarinya dan memahaminya, meyakini kebenarannya dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya. Sedangkan fungsi dari pelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri pada madrasah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah mulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Yang kedua, yaitu perbaikan. Perbaikan sendiri mempunyai kesalahan dan keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam serta pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pencegahan. Pencegahan di sini untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya. Seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D yaitu pembiasaan. Di sini pembiasaan menjadi nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor pengaruh proses belajar mengajar. Nah, dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat dua unsur pokok kegiatan, yaitu kegiatan guru dalam mengajar dan kegiatan murid dalam belajar. Seorang dikatakan belajar apabila perubahan pada diri seseorang tersebut. Nah, di sini ada pendapat menurut para ahli. Nah, menurut Abdul Ghafir dalam bukunya mendefinisikan ciri-ciri kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama, belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri seseorang yang sedang belajar, baik itu aktual maupun potensial. Yang kedua yaitu perubahan itu pada pokoknya adalah didapatnya
kemampuan baru yang berlaku pada waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir yaitu perubahan itu terjadi karena diusahakan. Belajar merupakan hal yang sangat kompleks bagi anak-anak. Anak-anak sekalian juga harus banyak belajar, banyak menghafal, dan banyak membaca buku agar kalian mengetahui hal-hal apa saja yang baik dan buruknya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis. Ditinjau dari segi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti memulai atau melewati, dan hodos yang berarti cara. Jadi, metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, Al-Quran dan hadis adalah memberikan tuntutan tentang jalan yang harus ditempuh dalam kegiatan pembelajaran materi ilmu Al-Quran dan hadis kepada anak-anak sekalian. Nah, jadi ketika mendengar nama salah satu pengajaran yang ada di madrasah ataupun pesantren, anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata Al-Quran dan hadis. Meyakini atas terbayang di benak kita sebuah pembelajaran yang membosankan dan menjenuhkan, ya pantas saja dan hal tersebut segera dipahami. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru paling harus memiliki dua model dasar, yaitu kemampuan mendesain program dan keterampilan berkomunikasi program, dan harus bisa berinteraksi dengan nyaman kepada murid-murid sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu metode pengajaran Al-Quran dan hadis. Metode pengajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran bermacam-macam. Metode yang bisa dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis yaitu metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode ceramah. Nah, sudah ada 4 metode dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan metode yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, metode kerja kelompok. Nah, jadi apabila guru dalam menghadapi anak didik di kelas merasa perlu membagi-bagi anak didik dalam kelompok-kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama, maka secara mengajar tersebut dapat dinamakan sebagai kerja kelompok. Nah, yang berikutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah ini. Ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid dapat mengerti dan dapat memahami materi-materi yang sudah dijelaskan terhadap anak murid tersebut. Jadi, guru menggunakan metode tanya jawab ini agar mengetahui sebatas mana kemampuan anak murid dalam memahami materi yang diberi atau yang dikasih oleh guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini biasanya erat kaitannya dengan metode lain, misalnya metode ceramah, karya wisata, dan lain-lain. Karena metode diskusi ini adalah bagian yang terpenting dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving. Dalam dunia pendidikan, metode diskusi ini dapat mendapat perhatian karena diskusi akan merangsang murid-murid berpikir untuk mengeluarkan pendapat
pendapatnya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu metode ceramah. Guru memberikan uraian atau menjelaskan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu atau waktunya terbatas dan tempatnya tertentu pula. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah. Dalam metode ceramah ini, murid duduk, melihat, dan mendengarkan serta percaya bahwa apa yang diceramahkan guru itu adalah benar. Murid mengutip ikhtisar ceramah semampu murid itu sendiri dan menghafalkannya tanpa ada penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang bersangkutan. Dalam metode ceramah ini, murid duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya bahwa apa yang diceramahkan oleh guru itu benar, dan murid juga dapat memahami apa yang dibicarakan oleh guru tersebut. Cara mengajar hadis sama dengan mengajar Al-Quran. Hanya saja tidak dibaca secara berlagu. Hadis biasanya lebih pendek dari ayat-ayat Al-Quran. Mengajar hadis dapat menggunakan cara mengajar Al-Quran baik mengenai pengantar bahasa, memberi contoh, menyuruh murid-murid untuk menghafal agar murid-murid tersebut bisa lebih memahami apa itu isi atau lafal-lafal dari Al-Quran atau hadis itu sendiri. Nah, dalam metode pengajaran Al-Quran hadis itu harus menyesuaikan peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mahmud Yunus bahwa ketika berada di kelas 1 dan 2, anak-anak belum belajar huruf Al-Quran sebab waktu itu anak-anak masih belajar menghafal ayat-ayat yang perlu dibaca dalam sembahyang seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kausar, dan surat yang lainnya. Begitupun ketika berada di kelas 3, 4, 5, dan seterusnya. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin banyak kesalahan kata atau kekeliruan perkataan Ibu mohon dimaafkan. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.